Bicaralah hanya pada saat hatimu penuh kasih. Seringkali tanpa sadar rasa lelah, rasa marah bikin mulut kita sangat mudah mengucapkan kata-kata yang menyakitkan untuk pasangan. Karena udah tinggal satu rumah 24 jam sama-sama, kalau ada kesalahan kecil aja yang dilakukan sama pasangan, rasanya tuh pengen langsung ngomel aja gitu bawaannya. Padahal kalau diinget-inget, berapa banyak omelan yang hanya sekedar menjadi omelan tanpa ada hasilnya sama sekali. Pasangan tetap kembali melakukan kesalahannya, kita kembali ngomel lagi, yang tadinya masalah kecil tuh jadi besar. Kita semua sekarang tahulah kalau anak-anak tuh ternyata boleh marah, boleh kecewa, boleh sedih, tapi dengan cara yang positif. Aku sadar bahwa ilmu mengelola emosi itu baru aku pelajarin setelah aku punya anak. Makanya sebelum aku ngajarin ke anak aku, harusnya tuh aku dulu yang belajar. Aku harus menguasai dan harus bisa mencontohkan dulu bagaimana caranya menyalurkan emosi dengan cara yang positif. Terutama anak aku tuh harus lihat bagaimana interaksi antara orang tua ketika mereka mendapatkan masalah. Kata-kata ini aku jadikan acuan selama 2 tahunan aku menikah. Aku udah sekitar 1 tahunan nggak pernah marah-marah yang meledak-ledak, dan kata-kata ini juga cukup untuk membantu aku dan suamiku untuk mengontrol diri ketika kita lagi berkonflik. Bicaralah hanya pada saat hatimu penuh kasih. Jadi dalam rumah tangga tentu saja kita tuh boleh marah, boleh sedih, boleh kecewa, boleh mengungkapkan perasaan apapun kepada pasangan, tapi sebelum aku mengungkapkan rasa marahku, aku selalu memprosesnya dulu. Jadi tuh kayak marahnya ditunda. Contohnya waktu awal nikah aku tuh sempat kesel sama suamiku karena waktu kerja selalu pulangnya itu kelewat maghrib ya, karena beliau itu petani. Jadi beda ya dengan karyawan yang udah ditentukan jam pulang kerja. Kalau petani biasanya berangkat dari jam 6 pagi sampai maghrib. Bahkan pernah juga setelah maghrib. Dan setelah aku pelajari, setiap kali aku marah yang tadinya masalahnya cuma perkara pulangnya itu lama itu banget, jadi merembet kemana-mana dan jadi banyak banget kata-kata yang saling menyakiti satu sama lain. Dan karena masalahnya itu berlarut-larut, akhirnya ya aku proses marahku, aku proses dan cerna baik-baik. Oh, aku tuh marah karena emang pak suami itu jam pulangnya nggak menentu. Terus ternyata setelah dipikir-pikir ya, solusinya itu sederhana. Aku tinggal alihkan aja waktu yang tadinya aku buat nunggu pak suami pulang kerja, aku pakai buat aktivitas rumah, misalnya kayak beberes atau aktivitas lainnya. Setelah aku pikir-pikir lagi, ternyata banyak juga loh kebiasaan-kebiasaan buruk yang aku bawa dari rumah. Dia maklumin. Jadi kalau aku mau marah, aku proses dulu. Kenapa ya aku marah? Alasannya apa? Inti dari permasalahannya itu apa? Terus aku inget-inget juga, aku sebagai perempuan, sebagai istri, aku tuh juga nggak sempurna. Kata-katanya juga bisa menjadi pengingat ketika kita lagi berkonflik sama pasangan. Terus pasangan juga nggak sengaja mengungkapkan kata-kata yang menyakitkan. Jadi kalau kita lagi berantem terus suami aku nggak sengaja ngeluarin kata-kata yang menyakitkan, itu biasanya otak aku tuh langsung ngefilter, oh ini adalah kata-kata dari suamiku yang tidak penuh kasih, jadi nggak usah dihiraukan. Begitupun sebaliknya, kalau aku lagi nggak sengaja ngomong kata-kata yang menyakitkan, suami aku tuh langsung aku. Surprisingly, ketika kita sama-sama mengingatkan untuk berbicara hanya pada saat hati kita penuh kasih, nggak lama setelah itu kita sama-sama berbaikan, langsung merasa bersalah satu sama lain, nggak peduli itu siapa yang mulai duluan. Bisa dicoba di rumah dan diterapkan nggak cuma suami istri tapi juga ke anak. Jangan lupa bicaralah hanya pada saat hatimu penuh kasih.